Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di Belajar Soroh, pertemuan yang keempat, episode yang keempat. Baik, sebelum kita mulai, mari kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kelanjutan dari video yang kemarin. Pada video ini kita akan membahas soroh dengan tema aslul kalimat dan mutobakoh. Asal kalimat dan mutobakoh. Video yang kemarin kita sudah sedikit menyinggung mengenai mutobakoh. Oke. Apa itu asal kalimat? Asal kalimat atau asal kata atau asal lafaz dalam bahasa Arab memiliki dua jenis. Yang pertama adalah kata asal 3 huruf. Maksudnya 3 huruf ini asli semua. Kata asal 3 huruf ini dalam ilmu soroh dinamakan dengan sulasi. Kalau kita mendengar kata sulasi, berarti yang dimaksud adalah kata asal yang 3 huruf. Yang kedua, kata asal 4 huruf atau istilahnya rubai. Kalau rubai berarti huruf aslinya ada 4. Kalau 3 namanya sulasi, kalau 4 namanya rubai. Sulasi adalah kata yang memiliki 3 huruf dasar. Dasar ini maksudnya asal. Sulasi adalah kata atau lafaz yang memiliki 3 huruf dasar. Huruf asal. Aslinya cuma 3. Huruf yang asli. Nah, kemudian sulasi ini terbagi menjadi 2. Ada yang namanya sulasi mujarrad, ada yang namanya sulasi mazid. Yang dimaksud dengan sulasi mujarrad adalah kata atau lafaz yang tersusun dari 3 huruf. Seluruhnya asli dan tidak memiliki tambahan. Contohnya yasaro, amala, rawiya. Ini hurufnya asli semua. Yasaro ini asli semua. Huruf ya-nya asli, sin-nya asli, ro-nya asli. Amala juga sama, 3 huruf asli semua. Nah, kalau 3 hurufnya asli semua, maka itu namanya sulasi mujarrad. Yang kedua atau yang dimaksud dengan sulasi mazid adalah kata atau lafaz yang tersusun dari huruf asal namun disertai tambahan huruf yang lain. Jadi sulasi mazid ini huruf aslinya cuma 3, cuman disertai tambahan. Contohnya kafaro. Kafaro double fa itu ditasdid. Kalau tasdid itu menandakan bahwa huruf itu ada 2. Kafaro. Terus kemudian contohnya ijtama'a. Ijtama'a ini sulasi. Karena apa? Karena huruf aslinya cuma 3, yaitu jim, mim, dan a. Ijtama'a itu aslinya jama'a. Kemudian ditambahi alif, ditambahi ta. Jadinya lafaz ijtama'a yang mengikuti wazan ifta'ala. Kemudian contoh istaghfaro. Istaghfaro juga sama, ini sulasi mazid. Kenapa sulasi mazid? Karena huruf aslinya cuma 3, yaitu ho, fa, ro. Itu huruf aslinya. Adapun huruf alif, sin, dan ta ini adalah huruf tambahan. Nah, jadi itu ya.
Kalau sulasi mujarrad itu 3 huruf saja, asli semua. Tapi kalau sulasi mazid ini ada tambahannya. Mengenai tambahan ini nanti teman-teman bisa lihat di kitab Amsalatul Tasrifiyah. Di situ dalam setiap babnya tertulis sulasi mazid 2 huruf, sulasi mazid 1 huruf, sulasi mazid 3 huruf. Jadi tinggal dilihat di tasrifnya untuk contoh-contoh yang lain. Di tasrif itu ada babnya sulasi mujarrad. Berarti kalau mujarrad seluruh wazan dan mauzunya itu asli semua. Kalau yang mazid berarti ada tambahannya. Oke, lanjut ya. Tadi kita bahas sulasi, sekarang yang rubai. Ini sama saja sebenarnya. Rubai adalah lafaz atau kata yang memiliki 4 huruf asal. Rubai juga terbagi menjadi 2, ada rubai mujarrad, ada rubai mazid. Kalau rubai mujarrad ini artinya huruf yang tersusun dari 4 huruf, lafaz yang tersusun dari 4 huruf semuanya asli. Seperti hailala, basmalah, hamdalah, tarjamah. Ini 4 huruf asli semua. Makanya disebut sebagai rubai mujarrad. Huruf asli tanpa ada tambahan. Namanya rubai yang mujarrad. Kalau yang mazid yakni kata yang tersusun dari 4 huruf asal yang di sana terdapat tambahan. Contohnya tajal baba. Ini kan 5 huruf. 5 huruf berarti salah satunya ada tambahan, itu huruf ta. Yang asli cuma huruf jalbaba ini yang asli. Taknya itu tak tambahan 1 huruf. Namanya rubai masih. Kemudian contoh tasyaitona. Tasyaitona juga rubai masih. Dengan ditambahi huruf ta. Huruf lafaz aslinya adalah syaiton. Kemudian itma'anna juga sama, rubai masih. Nah, jadi kesimpulannya bahwa asal kalimat atau aslul kalimat itu ada 2, ada sulasi, ada rubai. Kalau sulasi ini huruf asalnya 3 huruf, kalau rubai ini huruf asalnya 4 huruf. Nanti tinggal dipecah lagi. Kalau sulasi nanti ada yang sulasi mujarrad. Mujarrad ini asli, ada sulasi yang masih. Rubai pun sama, ada rubai mujarrad, ada rubai masih. Nah, mengenai contoh yang lebih jelas nanti teman-teman bisa lihat langsung di kitab Amsalatul Tasrifiyahnya. Karena di situ setiap bab ada tulisannya. Sulasi masih, sulasi mujarrad, rubai masih, rubai mujarrad. Teman-teman tinggal ngafalin bab-babnya. Oke ya. Nah, setelah kemarin kita sudah sedikit bahas mutobaqoh, bahwa mutobaqoh itu adalah menyamakan lafaz yang ada di kitab ataupun Al-Quran disamakan dengan lafaz yang ada di dalam tasrif, kitab Amsalatul Tasrifiyah. Kemarin dicontohkan da'a, yad'u, ini kan tidak ditemukan di dalam kitab tasrif. Cuman di luar itu ada lafaz da'a. Da'i itu contoh da'i. Nah, da'a ini lafaz bahasa Arab. Kemudian kita ingin menyamakan atau ingin mengetahui perubahannya. Misalkan kita kewalahan untuk menelusuri perubahan lafaz da'a, maka ada solusi untuk
melacak perubahan lafaz da'a tersebut. Solusinya adalah dengan menyamakan da'a dengan lafaz yang ada di dalam tasrif. Nah, menyamakan lafaz luar atau lafaz umum dengan yang ada di dalam kitab Amsalatul Tasrifiyah, ini namanya mutobaqoh. Kemarin sudah sedikit kita bahas di video yang sebelum ini. Namun ada hal yang perlu diperhatikan, bahwa mutobaqoh itu nggak bisa sembarang mutobaqoh. Artinya ketika teman-teman mau menyamakan lafaz dengan lafaz yang ada di dalam tasrif, maka syaratnya harus sama dalam hal binanya. Misalkan da'a itu bina ajwaf, maka disamakan dengan lafaz sona, dengan lafaz ghoza. Da'a disamakan dengan ghoza. Nah, ini binanya sama, da'a bina nakis, ghoza bina nakis. Maka perubahannya da'a itu pasti akan sama dengan perubahannya ghoza. Ghoza yagzu, da'a yad'u, ghoza yagzu ghozwan, da'a yad'u da'wan, fahuwa ghozin, fahuwa da'in. Oke, ini binanya harus sama. Kemudian sekarang, apa itu bina? Bina adalah bentuk kalimat yang ditinjau dari segi hurufnya. Bentuk kalimat itu namanya bina. Dalam ilmu sorof, bina itu ada 7 bentuk. Yang pertama adalah bina soheh. Bina soheh adalah lafaz yang terdiri dari huruf soheh atau lafaz yang terhindar dari huruf ilat secara asal. Contohnya doroba, nasoro. Ini namanya bina soheh. Makanya bina soheh itu ketika ada lafaz baik sulasi ataupun rubai yang dimana di situ enggak ditemukan huruf ilat, maka namanya bina soheh. Huruf ilat itu ada 3, wawu, alif, dan ya. Kalau nggak ada wawu, nggak ada alif, nggak ada ya, berarti namanya bina soheh, bentuk bina soheh. Bina yang kedua adalah bina misal. Bina misal adalah lafaz yang fa fiilnya berupa huruf ilat. Contohnya wa'ada, yasaro. Wa'ada itu huruf awalnya atau fa fiilnya berupa huruf ilat. Ini namanya bina misal. Yang ketiga adalah bina ajwaf. Bina ajwaf adalah lafaz yang ain fiilnya berupa huruf ilat. Contohnya soma, saro. Ini ain fiilnya berupa huruf ilat. Sona itu ain fiilnya alif, saro juga alif. Namanya bina ajwaf. Kemudian yang keempat itu namanya bina nakis. Bina nakis adalah lafaz yang lam fiilnya berupa huruf ilat. Lam fiil. Contohnya ghoza, saro. Ini lam fiilnya berupa alif, ghoza. Maka disebut sebagai bina nakis. Yang kelima adalah bina mahmuz. Bina mahmuz adalah lafaz yang terdapat huruf hamzah. Setiap lafaz yang ada huruf hamzah maka itu disebut sebagai bina mahmuz. Contohnya amala dan akala atau lafaz-lafaz yang lain. Pokoknya kalau ada hamzahnya berarti bina mahmuz. Yang keenam adalah bina mudho'af. Bina mudho'af adalah lafaz yang terdapat 2 huruf yang sama atau tasdid. Contohnya madda. Madda ini tasdid. Aslinya itu lafaznya madada. Karena huruf sama jadi ditasdid. Ini namanya bina mudho'af. Atau jalbaba.
hurufnya sama, baknya ada 2, ini namanya mudho'af. Kemudian yang terakhir ini bina lafif. Bina lafif itu lafaz yang terdapat 2 huruf ilat. Jadi lafaz di dalamnya itu ada 2 huruf ilat, ini namanya lafif. Contohnya wa'o dan rawiyah. Nah, ini 7 bina ini teman-teman harus hafal, harus paham. Nanti dipelajari ya. Kemudian bina lafif itu terbagi menjadi 2. Ini soal penamaan saja sebenarnya. Intinya kalau bina lafif itu ketika lafaz terdapat 2 huruf ilat itu namanya lafif intinya. Cuman untuk penamaannya nanti ada 2 nama. Ada lafif makrun, ada lafif mafruk. Kalau lafif makrun ini maksudnya lafaz yang terdapat 2 huruf ilat yang berurutan. Huruf ilatnya itu gandengan, berurutan. Kayak rawiyah. Rawiyah ini berurutan. Makrun itu diambil dari kata corona, bersamaan. Kalau huruf ilatnya bersamaan maka itu namanya lafif makrun. Yang kedua lafif mafruk. Kalau mafruk itu terpisah, jadi huruf ilatnya ada 2 tapi terpisah. Contohnya wawo. Nah, ini namanya bina lafif mafruk. Jadi itu simpelnya bina itu ada 7. 7 itu sampai bina lafif. Nanti untuk makrun dan mafruk itu hanya penamaan. Kemudian ini huruf ilat ada 3. Ini contohnya untuk memudahkan menghafal bina, kita harus tahu juga rumusnya. Fa'ala, kenapa kok dalam kitab Amsalatul Tasrifiyah setiap wajan itu ditulis dengan huruf fa'ala, huruf fa, ain, dan lam. Ini ternyata ada tujuannya. Tujuannya itu untuk mempermudah teman-teman dalam memahami bahasa Arab berkaitan dengan bina tadi, bahwa fa'ala itu fa namanya fa fi'il, ain itu namanya ain fi'il, lam itu namanya lam fi'il. Jadi gampangnya begini, nasoro, fa fi'ilnya nasoro itu adalah huruf nun, ain fi'ilnya nasoro itu adalah huruf sod, lam fi'ilnya nasoro itu adalah huruf ro. Ketika berubah menjadi yansuru maka tetap sama, fa fi'ilnya nun, ain fi'ilnya sod, lam fi'ilnya juga ro. Ya dalam sighah fi'il mudhari itu ya tambahan, namanya ya mudhari'ah. Jadi fa'ala itu tujuannya ini. Nah, berkaitan dengan bina tadi, kalau fa fi'ilnya berupa huruf ilat berarti bina misal. Kalau ain fi'ilnya berupa huruf ilat berarti bina ajwab. Kalau lam fi'ilnya berupa huruf ilat berarti namanya bina nakis. Oke ya, sampai sini bisa dimengerti ya. Ini contoh tabelnya fa'ala, fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Catatan, bina yang tadi kita jelaskan ini fungsinya adalah untuk menyamakan lafaz umum dengan lafaz yang ada di dalam kitab Amsalatul Tasrifiyah. Kalau contohnya di sini, kalau teman-teman ingin mengetahui perubahan bina, perubahan bentuk bina ajwab, contoh lafaz da'a, maka teman-teman samakanlah dengan misal waw. Misal bina ajwab ya, salah ini ya. Ketika teman-teman pengen mengetahui perubahan bina ajwab seperti da'a, maka samakanlah dengan bina ajwab juga. Ini contoh, catatannya tulisannya salah. Contoh da'a
da'a kan bina ajwa, maka disamakan dengan sona. Nah, jadi begitu ya sistemnya ya. Oke, video ini materinya cukup sekian. Ini perlu latihan teman-teman, nanti latihan buka kitab sorohnya, siapkan kertas, siapkan pulpen, dan latihan. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang dipelajari pada video ini bermanfaat. Dari kami kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.